Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pandangan-pandangan pendidikan dengan mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu, Bapak Dr. Wahyullah Alan Nasir, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Syarif dengan NIM 240820140119. Saya dari kelas SA 124. Atau aliran pendidikan lahir salah satunya karena latar belakang dan pengaruh filsafat pendidikan sebagai cara pandangnya. Secara umum, pandangan klasik pendidikan mempertanyakan hal-hal yang paling mendasar mengenai pendidikan, misalnya mengenai perlu tidaknya manusia dididik, pembawaan manusia yang bersifat kodrat atau baik atau buruknya, dan lainnya. Perbedaan cara pandang tersebut melahirkan perbedaan-perbedaan yang biasanya sering disebut sebagai aliran-aliran. Secara umum, pandangan-pandangan pendidikan terdiri dari empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sementara itu, pandangan modern dipengaruhi oleh ilmu lain di luar filsafat pendidikan yang memperkaya pandangan modern ini. Menurut Bramelt, terdapat 4 pandangan tentang pendidikan yang disebutnya sebagai perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Yang pertama adalah pandangan empirisme. Pandangan empirisme berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman. Tokoh empirisme ini adalah John Locke, seorang filosof berkebangsaan Inggris. Menurut Indar, Locke percaya bahwa anak lahir di dunia ini sebagai kertas kosong atau sebagai meja berlapis lilin atau tabula rasa yang belum ada tulisan di atasnya, sehingga aliran ini disebut juga dengan nama aliran tabula rasa. Kertas kosong atau meja berlapis lilin dapat ditulisi sekehendak hati yang menulisnya. Menurut pandangan ini, kepribadian didasarkan pada lingkungan pendidikan yang didapatnya, atau perkembangan jiwa seseorang semata-mata tergantung pada pendidikan. Yang kedua, ada pandangan nativisme. Aliran ini merupakan salah satu ajaran filsafat idealisme. Tokoh nativisme adalah Arthur Schopenhauer, yang berpandangan bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrat dari kelahiran dan tidak mendapat pengaruh dari alam sekitar atau pendidikan sekalipun, dan itulah yang disebut kepribadian manusia. Nativisme berasal dari bahasa Latin, yaitu natives, yang memiliki arti terlahir. Aliran ini percaya bahwa potensi-potensi dari faktor pembawaan yang bersifat kodrati sebagai pribadi seseorang bukan hasil pendidikan. Tanpa potensi-potensi hereditas yang baik, tidaklah mungkin seseorang mendapat taraf yang dikehendaki, meskipun mendapatkan pendidikan yang maksimal. Jadi, paham ini menentang paham empirisme yang dikemukakan oleh John Locke. Pandangan yang ketiga ada pandangan naturalisme. Hampir sama dengan aliran nativisme, pandangan naturalisme menyatakan bahwa kecil kemungkinan manusia dapat dididik karena faktor pembawaan yang bersifat kodrat dari kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Jean-Jacques Rousseau, seorang filosof bangsa Prancis yang mengemukakan pendapatnya dalam bukunya yang berjudul Émile. Émile merupakan novel tentang seorang anak yang diasuh secara terpisah dari anak-anak lainnya. Rousseau mengemukakan bahwa semua adalah baik pada waktu datang dari tangan Sang Pencipta, tetapi semua menjadi buruk di tangan manusia. Karyanya The Social Contract memiliki sumbangsi sekaligus motor revolusi Prancis dengan kalimat pembukanya yang terkenal, manusia terlahir bebas, tetapi di mana-mana ia terbelenggu. Jadi aliran ini disebut juga aliran negativisme karena berpandangan bahwa pendidik hanya wajib membiarkan pertumbuhan anak didik saja dengan sendirinya dan selanjutnya diserahkan kepada alam. Jadi pendidikan tidak diperlukan dan yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik ke alam agar pembawaannya yang baik tadi tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Aliran yang keempat adalah aliran konvergensi, merupakan sebuah usaha untuk mengompromikan dua macam aliran yang berbeda secara ekstrim, yaitu aliran empirisme dan nativisme. Tokoh aliran ini adalah William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman. William Stern berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan sama pentingnya. Keduanya berpengaruh terhadap perkembangan anak didik. Jadi hasil perkembangan dan pendidikan anak tergantung pada besar kecilnya pembawaan serta situasi lingkungan. Yang kelima ada pandangan perennialisme.
Menurut Bramall dalam O'Neill, perennialisme pada dasarnya adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai abadi dan universal, yang bersumber dari kebenaran yang tidak berubah, serta berakar pada pemikiran klasik. Jadi perennialisme ini berasal dari kata perennial, diartikan sebagai abadi atau kekal, yang dapat berarti pula terus tiada akhir. Jadi aliran ini mengambil analogi realitas sosial budaya, manusia seperti realita pohon yang berbunga terus-menerus, mekar dari musim ke musim, datang dan pergi dan berubah warna secara tetap sepanjang tahun. Yang keenam ada pandangan esensialisme. Di pihak lain, berpegang pada pernyataan utama bahwa alam semesta beserta segala unsurnya diatur oleh hukum yang mencakup semuanya, serta tatanan yang sudah mapan sebelumnya. Oleh karena itu, tugas utama manusia adalah memahami hukum dan tatanan ini, sehingga ia bisa menghargai dan menyelesaikan diri dengannya. Tujuan utama aliran esensialisme ini adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, isi pendidikannya ditetapkan berdasarkan kepentingan efektivitas pembinaan kepribadian yang mencakup ilmu yang harus dikuasai dalam kehidupan dan mampu menggerakkan keinginan manusia. Lalu ada pandangan progresivisme. Tujuan utama sekolah menurut pandangan progresivisme adalah meningkatkan kecerdasan praktis serta untuk membuat siswa menjadi lebih efektif dalam memecahkan berbagai problema yang disajikan dalam konteks pengalaman pada umumnya. Jadi, progresivisme ini mempercayai manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan menghadapi dunia dan lingkungan hidupnya, serta mempunyai kemampuan untuk mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang akan mengancam manusia itu sendiri. Pendidikan dianggap mampu untuk mengubah dan menyelamatkan manusia demi masa depan. Lalu berikutnya ada pandangan rekonstruksionisme. Pandangan ini berpandangan bahwa sekolah semestinya diabdikan kepada pencapaian tatanan demokratis yang mendunia. Aliran ini percaya bahwa teori pada puncaknya tak terpisahkan dari latar belakang sosial dalam suatu era kesejarahan tertentu. Aliran ini bercita-cita untuk mewujudkan suatu dunia di mana kedaulatan nasional berada dalam pengayoman atau subordinat kedaulatan dan otoritas internasional. Gerakan baru dalam pendidikan banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh pemikir yang mengkritis sistem pendidikan formal dan menawarkan pendekatan yang lebih humanis, kritis, serta berorientasi pada pembebasan sosial. 3 tokoh penting dalam gerakan ini adalah Paul Freire, Ivan Illich, dan Pierre Bourdieu. Paul Freire adalah seorang filsuf dan pendidik asal Brasil yang terkenal dengan gagasan pendidikan sebagai alat pembebasan. Dalam bukunya yang berjudul Pedagogy of the Oppressed, Freire mengkritik model pendidikan tradisional yang ia sebut sebagai pendidikan gaya bank, yaitu pendidikan di mana guru dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang mentransfer ilmu kepada siswa yang pasif. Sebaliknya, Freire mendorong adanya dialog antara guru dan murid dalam proses pembelajaran. Paul Freire juga memperkenalkan konsep kesadaran kritis atau conscientization, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengubah realitas sosial yang menindas. Pendidikan menurut Freire harus membantu individu menyadari ketidakadilan dan memperdayakan mereka untuk melakukan perubahan sosial. Yang kedua, ada Ivan Illich. Ivan Illich adalah seorang filsuf dan kritikus sosial yang terkenal dengan gagasannya tentang The Schooling Society atau penghapusan sekolah formal. Dalam pandangannya, sekolah justru menjadi lembaga yang menghambat proses belajar alami dan memperkuat ketimpangan sosial. Illich menilai bahwa sistem pendidikan formal telah menjadi alat kontrol sosial yang menstandarisasi manusia dan menghilangkan kreativitas. Ia mengusulkan model pendidikan alternatif yang berbasis pada komunitas, jadi di mana setiap individu dapat belajar secara bebas melalui interaksi sosial dan teknologi informasi. Gerakannya ini dikenal sebagai The Schooling Movement, yaitu gerakan yang menyuruhkan pembebasan pendidikan dari institusi sekolah formal. Yang ketiga ada Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu adalah seorang sosiologi asal Prancis yang dikenal dengan analisis kritisnya terhadap peran pendidikan dalam struktur sosial. Bourdieu memperkenalkan konsep habitus atau kapital budaya dan reproduksi sosial. Ia menjelaskan bahwa pendidikan tidak netral, melainkan berperan dalam melanggengkan ketimpangan kelas sosial. Melalui konsep kapital budaya,
Bourdieu menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga berpendidikan memiliki keuntungan dalam sistem sekolah. Hal ini karena mereka sudah terbiasa dengan nilai-nilai, bahasa, dan cara berpikir yang dihargai oleh sekolah. Dengan demikian, sekolah secara tidak langsung memproduksi struktur kelas yang ada dan menghambat mobilitas sosial. Dalam dunia pendidikan, berbagai teori dikembangkan untuk memahami bagaimana proses belajar terjadi. 4 teori utama yang sering digunakan dalam praktik pendidikan adalah teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Masing-masing teori ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara manusia belajar dan bagaimana pembelajaran seharusnya dilakukan. Teori behaviorisme menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Tokoh-tokoh utama dalam teori ini adalah John B. Watson, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. Dalam pandangan behaviorisme, pikiran dan proses mental internal tidak dianggap penting karena yang dianggap nyata adalah apa yang bisa diamati secara langsung. Proses belajar menurut teori ini terjadi melalui penguatan, baik positif maupun negatif. Dalam praktik pendidikan, pendekatan behavioristik ini menekankan latihan berulang, pemberian hadiah atau hukuman, serta pembelajaran yang terstruktur secara ketat. Yang kedua ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme muncul sebagai reaksi terhadap keterbatasan behaviorisme. Teori ini menekankan pentingnya proses mental internal dalam belajar, seperti memori, perhatian, persepsi, dan pemecahan masalah. Tokoh penting dari teori ini adalah Jean Piaget, Jerome Bruner, dan Robert Jethne. Menurut teori kognitif, belajar bukan hanya soal respon terhadap stimulus, melainkan juga melibatkan pengelolaan informasi oleh otak. Dalam pendidikan, pendekatan kognitivisme mendorong siswa untuk memahami konsep, membangun skema pengetahuan, dan mengembangkan strategi belajar mandiri. Juga ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan tidak ditransfer dari guru ke siswa secara langsung, tetapi dibangun secara aktif oleh siswa berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Tokoh utama teori ini adalah Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Seymour Papert. Dalam konstruktivisme, pembelajaran dianggap sebagai proses sosial dan konstekstual, di mana siswa membangun makna melalui interaksi dengan lingkungan, teman sebaya, dan guru. Jadi pendekatan konstruktivisme ini dalam pendidikan menekankan pembelajaran aktif, kolaboratif, berbasis masalah, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Ada teori humanistik. Teori humanistik menekankan pentingnya aspek emosional, motivasi, dan kebutuhan pribadi dalam proses belajar. Tokoh-tokoh penting dalam teori ini antara lain Carl Rogers dan Abraham Maslow. Menurut pendekatan ini, setiap individu memiliki potensi untuk berkembang secara optimal jika kebutuhannya baik fisiologis maupun psikologis terpenuhi dalam konteks pendidikan. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang positif, mendukung, dan menghargai perbedaan individu. Jadi, pembelajaran humanistik ini menekankan pada kebebasan belajar, pengembangan diri, dan hubungan interpersonal yang sehat. Pendidikan di Indonesia berkembang terus-menerus mengikuti perubahan peradaban manusia. Melacak pandangan pendidikan di Indonesia berarti melihat kurun sejarah pendidikan Indonesia. Menurut Jumur dan Dana Suparta menyebutkan bahwa kurun sejarah pendidikan Indonesia itu terbagi atas 8 fase. Yang pertama ada zaman purba, yang kedua ada zaman pengaruh Hindu-Buddha, yang ketiga ada perkembangan permulaan Islam, yang keempat itu ada pengaruh Portugis dan Spanyol, yang kelima pengaruh Belanda, yang keenam usaha-usaha rakyat di lapangan pendidikan, 7 zaman pengaruh Jepang, dan 8 zaman pengaruh kemerdekaan. Melihat pendapat dari Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai alat untuk memerdekakan manusia baik secara pikiran maupun jiwa. Menurutnya, pendidikan harus membentuk manusia yang berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab. Ia terkenal dengan semboyangnya, Ingar Sasung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Jadi Ki Hajar Dewantara ini menekankan bahwa pendidikan harus berbasis pada budaya, bangsa sendiri, dan membentuk manusia seutuhnya, bukan sekadar pintar secara akademik.
adalah pendidikan merupakan pilar penting dalam pembangunan bangsa dan pengembangan potensi individu. Melalui pemahaman tentang berbagai unsur pendidikan dan pandangan yang mendasarinya, kita dapat merancang sistem pendidikan yang lebih efektif, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Teori-teori pendidikan seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme, serta humanistik juga memberikan kerangka kerja yang berbeda dalam memahami proses belajar dan mengajar. Pandangan pendidikan di Indonesia telah berkembang sejak zaman pengaruh Hindu-Buddha hingga masa kini. Dengan kontribusi dari tokoh-tokoh pendidikan nasional seperti Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya. Dari saya Nur Aisyah Syarif pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.